Indonesia mencuat gara-gara penyelamatan hebat kiper Hernando Ari. Keberhasilan timnas Indonesia U22 menjuarai ajang olahraga tingkat Asia Tenggara itu tidak lepas dari konsistensi sejak fase grup. Anak asuh Indra Safri selalu meraih kemenangan. Di balik kesuksesan timnas Indonesia U22 juga ada peran beberapa pemain yang selalu diandalkan sepanjang turnamen. Mereka kerap menjadi pilihan utama Indra Safri. Berikut beberapa pemain timnas Indonesia yang telah membawa nama-nama Indonesia berhasil. Kiper Hernando Ari. Hernando Ari Sutaryadi merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai kiper untuk Persebaya Surabaya dan tim nasional sepak bola U23 Indonesia. Nama Hernando sendiri mulai muncul secara nasional dengan membawa timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2018 di Sidoarjo. Dia menjadi sosok kunci dalam raihan itu karena laga final ditentukan lewat adu penalti. Pada akhirnya, timnas Indonesia U16 menang 4-3 atas Thailand dalam adu tos-tosan itu setelah bermain imbang 1-1 selama 80 menit pertandingan. Tak hanya melakukan penyelamatan penting, dia pun menjadi kapten tim dalam laga puncak tersebut. Setelah turnamen itu, Hernando bergabung ke skuad Persebaya U20 pada awal 2019. Mulai 2020, Hernando dipromosikan ke tim senior Persebaya Surabaya. Pratama Arhan. Pratama Arhan dimainkan sebagai winger karena ia memiliki kelebihan dalam hal menyerang. Pratama dinilai mampu menusuk pertahanan lawan, memberikan umpan, dan bahkan memiliki naluri untuk mencetak gol. Arhan yang beroperasi di pos bek kiri terbilang cakap dalam menjalankan tugasnya. Kendati berposisi sebagai pemain belakang, ia juga tak lupa membantu serangan. Umpan silang Arhan juga tak sekali dua kali berbuah gol. Tak sampai di sana, penetrasinya ke pertahanan dan berbuah gol juga pernah dipertontonkannya di Piala AFF. Pratama Arhan keluar sebagai pahlawan setelah lemparan jauhnya dari sisi kiri pertahanan lawan sukses menjadi asis untuk gol bunuh diri pemain belakang Tespaku Satsu Gunma saat waktu normal tersisa 7 menit. Gol bunuh diri itu membawa Tokyo Verdy yang sempat tertinggal lebih dulu berbalik menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ajinomoto Field Nishigaoka, Nagoya tersebut. Usai laga, Arhan menjelaskan bahwa gol kemenangan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Lemparan jauh miliknya memang masuk dalam skema Tokyo Verdy dan sudah dipraktikkan selama latihan. Elkan Bagot. Elkan lahir di Bangkok, Thailand, 23 Oktober 2002. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan ayahnya asli Inggris. Karena sang ibu berasal dari Indonesia, Elkan pun pernah tinggal di tanah air selama beberapa tahun sewaktu kecil, tepatnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Elkan kini bermain untuk klub kasta ketiga Inggris, Ipswich Town. Pemain 19 tahun itu mungkin belum main reguler di tim utama Ipswich Town, tetapi kemampuannya telah diakui. Mantan pelatih Ipswich Town, Paul Lambert, pernah melayangkan pujian pada kemampuan Elkan saat pemain Indonesia itu debut di trofi EFL 2020-2021. Selain Lambert, mantan rekan setim Elkan, Jack Lancaster, juga memuji penampilan Elkan. Elkan sempat tidak memenuhi panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Hal itu pun menimbulkan kontroversi di tanah air. Namun, Elkan telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada PSSI pada akhir Oktober 2021. Permintaan maaf itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada PSSI. Ramadan Sananta. Sebelum ia tampil gemilang bersama PSM Makassar, Ramadan Sananta bahkan hanya sebagai cadangan di Persikabo 1973. Usai berubah drastis jadi bomber di PSM, dirinya menarik perhatian Sintayong. Lantas,
Ia dipanggil dalam ajang FIFA Matchday kontra Curacao dan Brunei Darussalam. Hasilnya apik, Sananta mencetak 1 gol. Berkat penampilan ciamiknya di SEA Games 2023, dipastikan Ramadan Sananta akan jadi andalan timnas Indonesia. Hebatnya, meski Sananta masih berusia 20 tahun, namun dia sudah mampu masuk dalam jajaran top skor Liga 1. Dia berhasil membukukan 11 gol dari 21 laga yang dilakoni. Posisi Ramadan Sananta yang berada di bawah dari David da Silva, Mateus Pato, Ilija Spasojevic, dan Privat Barga. Pada musim depan tentunya dia akan lebih memukau di PSM Makassar. Tren apik di Liga 1 rupanya ia lanjutkan di ajang SEA Games 2023, yakni dengan menjadi top skor. Ramadan Sananta berhasil mencetak 5 gol yang mana torehannya sama dengan 2 pemain lainnya, Fajar Fatur Rahman dan Nguyen Van Tung. Diharapkan Ramadan Sananta mampu memecahkan kebuntuan timnas Indonesia yang selama ini belum juga menemukan sosok striker murni yang buas layaknya Boas, Bambang Pamungkas hingga Christian Gonzalez. Asnawi Mangkualam. Sejumlah media Korea Selatan mengklaim Asnawi Mangkualam akan bergabung dengan Ansan Greeners, klub K-League 2 atau kasta kedua Liga Korea Selatan. Pemain berusia 21 tahun itu bakal menerima kontrak setahun plus perpanjangan setahun. Sintayong pula yang mempromosikan Asnawi Mangkualam ke Ansan Greeners. Berkat rekomendasinya, pemain PSM Makassar ini dipandang sebagai pemuda menjanjikan. Sintayong bahkan menggambarkan Asnawi Mangkualam sebagai pemain yang tidak takut berduel dengan pemain lawan alias bernyali. Asnawi Mangkualam disebut-sebut sebagai bek sayap kanan terbaik Indonesia saat ini. Dia menunjukkan dengan bermain agresif ketika membantu serangan dan dalam pertahan. Asnawi Mangkualam semula meniti karir sebagai gelandang jangkar, sebelum mantan pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri menyulapnya menjadi bek sayap pada 2018.